Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Oktaviana Safitri selaku moderator, yang dianggotai oleh Muhammad Arifuddin dan Elsa Maulidia Andarin. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan teori penentuan kurs. Oke, apa itu kurs? Harta atau nilai satu mata uang dalam mata uang lain. Kurs biasanya ditetapkan oleh bank sentral suatu negara. Kurs disebut sebagai pembanding nilai. Artinya, ketika kita menukarkan mata uang satu dengan mata uang lainnya, maka akan menghasilkan perbandingan nilai atau harga dari kedua mata uang tersebut. Dan kurs memiliki beberapa macam, yaitu kurs beli. Apa itu kurs beli? Kurs beli adalah mata uang yang dipakai oleh bank dalam penukaran uang asing atau yang kita sebut dengan money changer. Dan para pedagang valuta asing untuk membeli valuta asing. Contoh, jika Anda menukarkan uang dolar yang Anda punya dengan rupiah, maka Anda menggunakan kurs beli. Dan yang kedua ada kurs jual. Kurs jual adalah harga jual mata uang yang dipakai oleh bank yang digunakan dalam penukaran mata uang asing yang digunakan oleh para valuta asing untuk menjual valuta asing tersebut. Contohnya, ketika Anda menukarkan rupiah dengan dolar Amerika, maka kurs tersebut yang kita gunakan adalah kurs jual. Dan yang ketiga ada kurs tengah. Kurs tengah penggabungan antara kurs jual dan kurs beli. Hal ini dilakukan dengan cara mencari rata-ratanya. Namun, kurs ini jarang sekali digunakan. Kurs tengah adalah suatu kurs yang berada di antara kurs jual dan kurs beli. Kurs tengah biasanya diperoleh dengan menjumlahkan kurs jual dan kurs beli. Lalu kemudian hasilnya dibagi menjadi dua. Dan sekarang kita masuk kepada penentuan faktor kurs. Apa faktor penentuan kurs? Penentuan faktor kurs dibagi menjadi 3 faktor. Teori yang pertama adalah teori neraca pembayaran. Apa itu teori neraca pembayaran? Teori ini adalah catatan yang dilakukan secara sistematik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antar penduduk Indonesia dengan penduduk luar negara selama satu periode tertentu. Jadi secara sederhana, neraca pembayaran merupakan suatu catatan sistematis dalam transaksi ekonomi perdagangan internasional yang dilakukan dalam jangka waktu satu periode. Dan yang kedua ada teori moneter. Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan sejenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori moneter juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pendapatan nasional maupun nilai tukar. Menurut teori moneter, kurs valuta asing bukan ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan barang, jasa, dan lalu lintas modal, tetapi oleh permintaan dan penawaran uang. Dan yang ketiga ada teori portofolio. Teori portofolio adalah pendekatan investasi berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi risiko dan return yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Nah, kembali lagi dengan neraca pembayaran yang merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Secara singkat dapat dikatakan neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Pendekatan moneter.
Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter, seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang beredar, dan segala jenisnya. Di samping itu, pembicaraan dalam teori moneter juga tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi lainnya seperti inflasi, pendapatan nasional, maupun nilai tukar. Menurut teori, pendekatan moneter kurs valuta asing bukan ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan barang, jasa, dan lalu lintas modal, tetapi permintaan dan penawaran uang. Dan ada juga pendekatan portofolio. Teori portofolio adalah pendekatan investasi berkaitan dengan estimasi investor terhadap ekspektasi risiko dan return yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Menurut teori pendekatan portofolio, kurs valuta asing akan dipengaruhi oleh perubahan dalam komposisi atau portofolio kekayaan atau aset. Menurut Tucker pada tahun 1982, menyebut ada beberapa alasan mengapa teori portofolio tidak terbukti secara empiris. Yang pertama, pengukuran data untuk aset finansial yang tidak valid. Yang kedua, terlalu berat pada aset finansial, aset real kurang mendapat tempat. Dan yang terakhir, pengaruh harapan atau ekspektasi tidak diperhitungkan. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.